Video ini khusus buat yang suka bola. Bagi yang nggak suka bola, skip aja. Teka-teki tentang siapa pelatih timnas Indonesia yang akan menggantikan Shin Tae-yong sudah mulai menemukan titik terang. Legenda Barcelona dan timnas Belanda, Patrick Kluivert dilaporkan akan jadi nahkoda baru skuad Garuda. Senin, 6 Januari 2025, PSSI telah mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong telah resmi diberhentikan dari jabatannya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada kesempatan yang sama mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menunjuk calon pengganti Shin Tae-yong. Ia menyebut bahwa pelatih baru timnas Indonesia itu akan berasal dari Belanda. Tidak lama berselang, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan bocoran siapa pelatih baru timnas Indonesia. Ia memastikan bahwa Patrick Kluivert sudah sepakat untuk menjadi juru taktik baru skuad Garuda. Kluivert sendiri diyakini akan membawa perubahan di timnas Indonesia, terutama terkait gaya bermain. Bagaimana gaya bermain dan perkiraan starting 11 timnas Indonesia bersama sang legenda Belanda itu? Sebagai seorang penyerang kala menjadi pemain, Kluivert tentu mempunyai naluri permainan yang agresif. Apakah itu juga yang akan jadi filosofinya bila jadi pelatih? Mari kita analisa. Patrick Kluivert memang baru menangani 2 tim level senior sepanjang karirnya, yaitu Adana Demirspor dan Timnas Curaçao. Dari 2 tim ini, ada satu hal yang terlihat jelas pada Kluivert. Seperti pelatih-pelatih Belanda pada umumnya, ia suka memainkan sepak bola menyerang dan atraktif. Ia juga punya formasi pakem yaitu 4-2-3-1. Bagaimana penampakan timnas Indonesia jika menggunakan skema 4-2-3-1? Dan, siapa saja pemain yang akan masuk dalam starting line-up? Apakah Eliano Reinders akan dapat tempat di skuad utama? Untuk posisi penjaga gawang, sepertinya tidak akan ada perubahan yang akan dilakukan oleh Kluivert. Sosok Maarten Paes masih akan jadi andalannya untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Semenjak bergabung, kiper FC Dallas itu menunjukkan performa yang impresif. Untuk posisi bek kiri, Kluivert kemungkinan besar masih akan mengandalkan Kelvin Verdonk. Verdonk sejauh ini selalu tampil apik di pos bek kiri, di mana ia mengungguli Pratama Arhan untuk posisi ini. Jai Idzes untuk posisi bek tengah pertama di skema 4-2-3-1 Kluivert, sosok Jai Idzes kemungkinan besar masih jadi andalan. Idzes merupakan salah satu pemain terbaik timnas Indonesia selama 1 tahun terakhir. Dengan penampilan di atas rata-rata, dan faktor bermain di Serie A bersama Venezia, membuat Idzes bakal jadi pilihan utama Kluivert di laga ini. Untuk menemani Idzes, sosok Kevin Dix kemungkinan besar akan mengisi slot bek tengah kedua timnas Indonesia. Dix merupakan bek dengan pengalaman yang kaya di level tertinggi sepak bola Eropa. Jadi, bek FC Copenhagen itu adalah sosok yang tepat untuk menjadi dinding di pertahanan timnas Indonesia. Untuk pos bek kanan, timnas Indonesia punya sejumlah opsi yang bagus. Namun Mees Hilgers kemungkinan besar akan mengisi pos ini. Hilgers memang bisa beroperasi sebagai bek tengah, namun ia lebih banyak dimainkan sebagai bek kanan di Twente. Shin Tae-yong juga pernah menjajalnya di pos wingback kanan, sehingga ia bisa diandalkan Kluivert di posisi ini. Di posisi lini tengah, sosok Tom Haye jadi sosok yang bisa diandalkan oleh Kluivert. Sang gelandang sudah terbukti mampu jadi roh permainan timnas Indonesia. Visi permainan dan akurasi umpannya yang apik, membuat Haye bakal jadi pemain krusial di lini tengah skuad Garuda. Untuk menemani Tom Haye, maka sosok Ivar Jenner jadi tandem yang optimal di lini tengah timnas Indonesia. Jenner bisa beroperasi di beberapa posisi, terutama di pos gelandang bertahan. Ia juga punya fisik yang kuat, sehingga bisa diturunkan sebagai gelandang box-to-box. Selain itu Ivar juga bisa membantu rekannya saat menyerang. Sementara untuk pos gelandang serang, Marcelino Ferdinand jadi sosok yang cocok untuk menempati posisi ini. Marcelino merupakan tipikal gelandang serang modern yang bisa bermain di beberapa posisi. Namun di era Shin Tae-yong, pemain Oxford United ini tampil ciamik ketika ditaruh di belakang penyerang. Kemungkinan Kluivert bakal mencobanya di posisi tersebut.
Untuk posisi sayap kiri, sosok Ragnar Oratmangun masih akan jadi andalan Patrick Kluivert. Sang winger benar-benar jadi ancaman nyata di posisi tersebut. Ia sebenarnya bisa bermain sebagai penyerang tengah, namun ia kemungkinan akan dimaksimalkan sebagai sayap kiri dalam line-up. Eliano Reinders berpeluang ditempatkan sebagai sayap kanan. Semenjak dinaturalisasi timnas Indonesia, Reinders minim mendapatkan kesempatan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Untuk posisi ujung tombak, sosok Rafael Struijk kemungkinan masih jadi andalan. Dengan kecepatannya, Struijk cocok dalam skema menyerang ala Kluivert. Namun tidak menutup kemungkinan, Kluivert menjajal penyerang murni di timnas Indonesia. Posisi lineup bisa berubah, apabila para pemain naturalisasi yang baru bergabung dengan timnas. Sebut saja oleh Romeni, atau Jairo Riedewald. Sementara di bangku cadangan, masih ada Sandy Walsh, Nathan Chow, Pratama Arhan, dan lain-lain, yang bisa diturunkan apabila diperlukan Kluivert. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.